Oke, kali ini Bapak akan ngasih tahu sedikit tips dan trik buat menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi buat murid-murid Bapak yang udah install Adobe Illustratornya dan kemarin kan udah tipis-tipis ngetrace segala macam nih Bapak mau ngasih tahu fungsi-fungsi sederhana yang namanya Pathfinder, terus yang namanya Align buat kalian tugas ya. Caranya gimana? Pertama kita bikin lembar kerja baru dulu. Ntar nih apa laptopnya Bapak agak-agak lemot. Sebentar. Nah, untuk ukurannya kali ini kita pakai ukuran 4. Unitsnya diganti jadi sentimeter, kemudian oke ya. Nah, pertama Bapak pengen ngasih tahu beberapa fungsi-fungsi dasar dari yang namanya Pathfinder nih. Ini namanya Pathfinder. Pathfinder ini ada di mana sih? Pathfinder ini ada di kalau kalian nggak ada di window, terus di sini ada namanya Pathfinder. Nah, Pathfinder ini gunanya, contohnya kalau kalian pengen ngebolongin atau menggabungkan objek. Contoh begini nih, kita bikin objek kotak, terus kalian pengen, tunggu bentar, Bapak warnain dulu ya. Ini garisnya Bapak warnain merah, kasih agak tebel. Terus kalian sumpama pengen ngebolongin tengahnya nih, pakai lingkaran. Nih, pakai lingkaran. Ingat ya kalau mau bikin lingkaran, klik tahan, tarik sambil tahan shift. Nah, ini dalamnya Bapak kasih warna biru, garisnya hijau. Nah, seumpama kalian pengen ngebolongin tengahnya, ini ada beberapa cara. Salah satunya adalah pakai Pathfinder. Ini Bapak singkirin dulu. Kita select barang dua-duanya. Setelah itu kita klik yang ini nih, minus front. Nah, nanti dia jadi bentar, dia jadi bolong seperti ini ya. Tapi yang buat ngebolongin posisinya harus di atas objek. Nih, di atas objek ini dia nggak boleh di belakang objek kayak gini nih nggak boleh ya. Jadi yang buat ngebolongin harus di atas. Caranya gimana? Nih klik barangnya, Ctrl Shift kurung siku tutup. Dia ke depan ya buat ngebolongin. Nah, ini taruh di mana aja, di select dua-duanya, terus klik dia jadi bolong seperti ini. Nah, kalau fungsi lainnya apa nih yang paling kiri? Ini buat menggabungkan objek. Contoh, ini seumpama ada kotak sama lingkaran, kita mau coba gabungin, select dua-duanya, klik yang ini. Dia jadi apa? Jadi bergabung ya, jadi bergabung. Fungsi lainnya apa lagi? Kalau yang ini, nih intersect. Jadi intersect ini maksudnya apa? Dia yang sisa malah yang ini nih, yang sisa. Objek yang sisa malah yang ini nih. Kita select dua-duanya, klik yang ini. Nah, sisanya malah yang tengah. Kalau yang ini nih, yang paling kanan, exclude, kita select dua-duanya, kita klik. Nah, malah sisanya yang di pinggir seperti ini. Ya, ini guna-guna dasar dari Pathfinder. Dan ini emang enak banget kalau seumpama kalian mau bikin ngetrace atau apa supaya bisa bolong sesuai dengan keinginan kalian nih. Contohnya nih Bapak pengen bikin lengkung di sini nih supaya bolong, kita select dua-duanya pakai ini. Dia bakal bolong seperti ini nih. Lihat ya bolong ya tuh. Jadi belakangnya kelihatan. Oke, berikutnya Bapak mau ngajarin lagi, tips lagi berikutnya adalah pakai yang namanya align. Nih align di sini namanya align. Kalau kalian nggak ketemu align, ada di sini nih di window align. Gunanya buat apa? Gunanya buat buat nengahin objek atau minggirin objek atau ngatur lokasi. Maksudnya gimana? Ini biasanya kalau kalian keluarin line buat pertama, kayak gini doang nih kotak. Kotaknya kayak gini doang. Ya. Nah, kalau mau ngeluarin optionnya, pilihannya, klik tombol drop down, show option. Nanti keluar seperti ini. Ya. Setelah keluar seperti ini, kita bisa mengatur. Contoh align to. Nah, align to-nya seumpama kalian pengen gunanya gini. Kalian punya objek nih, kotak nih. Tapi kotaknya pengen
kalian taruh di tengah-tengah halaman. Nggak usah ditaruh-taruh begini ya, digeser-geser belum tentu tengah. Caranya adalah pakai align. Pertama, ada dua macam align yang perlu kalian ketahui di sini. Ada yang namanya align to selection sama align to artboard. Align to selection adalah supaya objek ada di tengah kertas. Sedangkan align to selection gunanya adalah agar objek ada di agar objek ada sumpama ada dua objek nih. Yang ini nih align to selection adalah kalian pengen nengahin antara objek lingkaran ada di objek kotak. Jadi harus ada dua objek yang align to selection. Jadi di tengah-tengah barang, di tengah-tengah objek, bukan di tengah-tengah kertas. Contohnya Bapak contohin aja langsung ya. Seumpama kalian kotaknya pengen ada di tengah-tengah kertas, berarti kalian pilih dulu align to artboard. Align to-nya ganti jadi align to artboard. Kalian klik kotaknya nih, seumpama kalian pengen nengahin secara horizontal nih, horizontal align. Nah, dia align secara horizontal. Kalau pengen align secara vertikal, klik yang ini. Nah, tengah secara vertikal. Kalau pengen tengah dua-duanya, berarti klik satu, habis itu klik satu lagi. Dia akan tengah-tengah secara horizontal dan vertikal. Tapi kalau seumpama objeknya pengen rata sama pinggir kertas, kalian klik yang ini, rata kiri. Nah, kalau pengen rata kanan, klik yang ini, rata kanan. Nah, kalau pengen objeknya mentok di kertas bagian atas, klik yang ini nih. Nah, kalau yang bawah yang ini. Nah, gitu ya guna-gunanya ya. Sedangkan kalau kalian pengen seumpama, kamu pengen lingkaran ini ada di tengah-tengah kertas ini. Nah, semua lokasinya di sini, tapi kamu nggak pengen objeknya ada di tengah-tengah kertas, kamu pengen lingkarannya doang di tengah-tengah kotak. Caranya gimana? Align to-nya diganti, jadi align to selection. Select barang dua-duanya, seperti ini, select barang dua-duanya, terus align to selection ya, ingat ya. Select barang dua-duanya, lalu klik ini, horizontal tengah, lalu klik yang ini, vertikal tengah. No, jadi dia ada di tengah-tengah objek. Gitu. Kalau mau mentok atas, pakai apa? Nih aja, yang tadi aja. Nih, mentok atas. Sorry. Mentok atas. Semua kamu di sini, tengah objek. Kamu mentokin atas aja. Nih, di sini. No, mentok atas ya. Jadi, gunanya di sini bisa align to align to kertas, align to artboard, atau align to objek. Kemudian Bapak mau ngajarin lagi satu lagi, yaitu namanya distribute. Distribute ini umpama mau bikin pola ya, mau bikin pola maksudnya kayak gimana? Umpama kalian mau bikin pola batik nih. Kalian mau bikin pola batik, Bapak bikin contoh aja dulu ya. Bapak bikin contoh seperti ini ya. Nih, Bapak mau bikin pola batik seperti ini nih. Nih. Ketebalan garisnya Bapak kecilin. Nih, pola batik ya. Caranya perhatikan, seumpama Bapak mau bikin pola batik seperti ini nih. Nih. Kita warnain menjadi merah ya. Jadi garisnya nggak ada, garisnya kosong, tapi isinya merah. Ya. Nah, kalian mau bikin pola batik nih seperti ini. Kalau batik kan berulang ya gambarnya ya. Jadi maksudnya gambarnya ngulang itu dia pola gambarnya satu tapi dia banyak gitu. Caranya gimana? Nah, pertama gini, ada beberapa macam cara. Salah satunya adalah supaya seperti ini nih. Bapak pengen kopi supaya jadi banyak. Kalian nggak supaya kopinya nggak rata, semua Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kan pasteannya nggak rata ya, nggak sama ya, terus Ctrl V lagi gitu kan. Nah, ada cara supaya ini bisa urut, bisa jejer dengan mudah. Caranya gimana? Nah, klik barangnya, pencet Ctrl Alt sama Shift secara bersamaan. Jadi klik barangnya Ctrl Alt sama Shift bareng. Nih. Klik barang, Ctrl Alt sama Shift tahan bareng, lalu geser. Nah, tuh. Sekali aja. Kenapa sekali aja? Karena setelah Bapak selesai satu objek ini kan gesernya satu ini ya, satu bidang ya. Sekarang Bapak duplicate nih, Ctrl D. Dia akan sama. Tuh, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ya, perhatiin ya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Tuh. Nah, seperti ini jadi banyak nih. Jadi Bapak ulangin ya caranya ya. Ini Bapak ulangin ya.
Pertama, klik barangnya, klik tahan lagi. Ini pertama klik sekali lepas, klik tahan lagi, pencet Ctrl Shift sama Alt bareng lalu geser. Geser, pasin aja. Lepas, setelah itu Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian merasa kurang apa? Kurang kecil, kalau semua kalian merasa kurang kecil, bisa diselect semuanya, terus pencet E. Nah, keluar dia. E ini buat nge-scale tuh, kecilin, bisa dikecilin ya. Buat nge-scale kalau kalian ngerasa kegedean. Ini bentar, nih apa? Adobe Illustrator Bapak nih rada lemot ya. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita bisa select semuanya. Ini kan kalau digerakin satu-satu, apa mau digerakin semuanya kan nggak bisa karena dia satu-satu nih. Kalian select semuanya, terus pencet Ctrl G di grup. Ya, select semuanya, terus pencet Ctrl G. Jadi dia ngegroup. Jadi kalau digerakin satu ya gerak semua. Nah, sekarang cara bikin batiknya gimana? Nah, ini diduplicate sama kayak tadi, tahan tarik, pencet Ctrl Shift sama Alt, akhirnya jadi 2. Di rotate, pencet R, kamu rotasi, kamu puter. Nah, ini contoh bikin batik yang sederhana ya. Ini boleh dimasukin gini, boleh, seperti ini boleh. Nah, setelah ini udah terjadi, kita select semuanya, Ctrl G lagi di grup, gerakin seperti ini, masih di copy ya, masih Ctrl Shift Alt ya, dilepas, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, ini cara bikin batik sederhana nih ya. Buat tugasnya kalian nggak perlu sama kayak gini, harus pakai model sendiri ya, gaya sendiri buat batiknya. Nanti langsung di save, kirim ke email Bapak. Terima kasih.